Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jumpa lagi dengan Gus Luken Sunarto pada Klinik Bahasa dan Sastra Indonesia. Saudaraku, pada kegiatan literasi untuk sastra yang ke-13, Gus Luken akan menyampaikan kisah Hastimurti Gugur. Ini Hastimurti ini sesungguhnya adalah pendiri kerajaan Gajahhoya yang pada akhirnya kerajaan Gajahhoya dirubah menjadi kerajaan Hastinapura. Inilah silsilahnya seperti itu. Prabu Hastimurti. Ini cerita ini saya ambil dari Serat Pustaka Raja Purwa juga karya Ngabei Renggawarsita dan karya Ki Tristuti Surya Saputra. Inilah wujud gambar wayang dari Prabu Hastimurti. Ini kalau secara sepintas perawakannya, badan dan wajahnya mirip dengan Prabu Duryudana ya, karena memang ini juga satu jalur keturunan nantinya ya, Hastimurti ini. Kemudian di sini ada Prabu Basukesti. Nanti juga berada di kerajaan Wirata, sementara Satrukem ini juga dari kerajaan Wirata yang nantinya menuju ke Hastinapura. Ini saudaraku, ini gambar wayang, paling tidak para muda bisa membedakan gambar wayang-wayang tersebut, minimal tahulah. Oke saudaraku, bagaimana gugurnya Hastimurti kita amati, kita lihat cerita berikut ini ya. Kita analisis ceritanya. Baik, seperti diketahui bahwa Hastimurti adalah seorang prabu atau raja di Gajahhoya. Karena dia ingin mengembangkan sayap, ya, karena dia tidak ingin tersaingi oleh kerajaan di kanan kirinya, maka Hastimurti pun menyerang Medang Kamulan. Medang Kamulan. Saat itu Hastimurti dari Gajahhoya yang sedang dihadap Resi Basunanda atau mertuanya, kemudian Patih Basundara, ini adik iparnya, serta Raden Wasonto, ini adalah putranya. Mereka di kerajaan tersebut sedang membicarakan putusnya hubungan antara Gajahhoya dan Wirata. Prabu Hastimurti diminta untuk berbaik lagi dengan Prabu Basukesti, pamannya. Tapi Prabu Hastimurti menolak berbaik karena mereka sakit hati. Mestinya yang menjadi raja menggantikan Prabu Basumurti adalah Basukesti, adalah Hastimurti, tetapi di sana digantikan oleh Prabu Basukesti. Maka Prabu Hastimurti pun kecewa dengan keadaan seperti itu. Arya Basusara, putra Patih Basundara, melaporkan ada kerajaan baru, yaitu Medang Kamulan yang dipimpin oleh Prabu Daneswara, tempatnya di dekat Gajahhoya. Nah, mendengar itu maka Hastimurti pun berangkat ke Medang Kamulan untuk menyerang kerajaan tersebut. Nah, akhirnya terjadilah peperangan besar antara kerajaan Gajahhoya melawan kerajaan Medang Kamulan. Nah, di mana dari Gajahhoya terdiri dari Raden Wasonto, Patih Basundara, dan Arya Basusara CS. Ya, beserta komandannya yaitu Prabu Hastimurti melawan Medang Kamulan yang dipimpin oleh Prabu Daneswara. Raden Wasanta terdesak melawan Prabu Daneswara. Akhirnya Raden Wasanta menghilang. Raden Wasanta ini keturunan dari
Prabu Astimurti, saudaraku. Sementara Patih Basundara dan Arya Basusara pun menarik mundur pasukan Gajah Hoya. Nah, Ditya Kalayaksa untuk mencari Raden Wasanta atas perintah Daneswara. Maka Patih Ditya Yaksa pun mengejar Raden Wasanta, entah itu kemana, ke hutan-hutan kali. Akhirnya karena melarikan diri, dikepung oleh kelompok Prabu Daneswara dari Medang Kamulan. Akhirnya Raden Wasanta bertemu dengan Satrugem, pendekar dari kerajaan Wirata ini, saudaraku. Raden Wasanta sendiri jatuh di hutan Minangseraya akibat lemparan Prabu Daneswara tadi. Terlempar oleh Prabu, jatuh, tapi dicari ternyata menghilang. Akhirnya ditemui oleh Ditya Kalayaksa yang tadi diperintah oleh Prabu Daneswara. Ya. Bertempur habis-habisan antara Ditya Kalayaksa dari Medang Kamulan melawan Raden Wasanta ini dari Gajah Hoya, saudaraku. Mereka sama-sama sakti. Namun Raden Wasanta akhirnya terdesak juga oleh Ditya Kalayaksa. Kebetulan Bambang Satrugem dengan Janggan Semara sedang lewat di hutan tersebut. Maka Raden Wasanta meminta bantuan dari Bambang Satrugem. Karena Bambang Satrugem ini pernah mendapatkan panah namanya Sarotama dari dewa, maka Ditya Kalayaksa ketika dihujani oleh panah Sarotama akhirnya tewas seketika. Raden Wasanta adalah cucu Prabu Basumurti yang merupakan saudara sepupu dari Resi Manumayasa, ayah Satrugem. Akhirnya mereka kembali menuju Gajah Hoya. Ini di Raden Wasanta dengan diiring oleh Bambang Satrugem bersama Janggan Semara kembali ke Gajah Hoya. Nah, bagaimana kisahnya Astimurti yang gugur? Pasukan Medang Kamulan yang langsung dipimpin oleh Prabu Daneswara telah memasuki wilayah Gajah Hoya dengan melakukan serangan balasan. Resi Basunanda pun menyarankan agar Prabu Astimurti meminta pertolongan kepada Prabu Basukesti di kerajaan Wirata. Namun Prabu Astimurti ini orangnya congkak, sombong. Dia tidak mau minta bantuan, dia berperang sendiri. Walhasil Prabu Astimurti gugur di tangan Daneswara, saudaraku. Kematian Prabu Astimurti membuat kerajaan Gajah Hoya bersedih, berkabung. Dan lagi Gajah Hoya pun jatuh ke tangan musuh, saudaraku. Resi Basunanda yang berhasil lolos menuju Wirata untuk melaporkan hal itu kepada Raja Basukesti. Maka mendengar berita tersebut, Raja Basukesti pun sangat marah karena akibat gugurnya Astimurti, sehingga Prabu Basukesti pun memimpin langsung pasukan Wirata untuk menggempur kembali kekuatan Prabu Daneswara. Wah, saling bantu, saling hantam, saling pukul. Ini zaman dulu masih gara-gara kerajaan, saudaraku, harta karun, ya harus bunuh-membunuh, walaupun itu saudara. Prabu Daneswara ditangkap Satrugem. Nah, ini
Prabu Daneswara dan pasukannya sedang sibuk mengurus kekayaan kerajaan Gajahhoya untuk diangkut menuju Medang Kawulan. Jadi mereka sedang mengambil barang-barang dari Gajahhoya. Terlena, akhirnya pasukan Wirata yang dipimpin oleh Basukesti menyerang mereka. Bambang Satrukem dan Raden Wasanta beserta Janggan Semara membantu Basukesti. Maka yang terjadi, Daneswara terdesak kalah. Dengan senjata Sara Pamungkas, dia mengeluarkan itu namun dapat ditangkis dengan menggunakan panah Sarutama milik Bambang Satrukem. Akhirnya Prabu Daneswara pun tertangkap dan dihadapkan kepada Prabu Basukesti di kerajaan Wirata. Jadi saudaraku, Gajahhoya ini masih kerabat dengan kerajaan Wirata gitu. Nah, sementara Raden Wasanta, putra dari Raja Basumurti, Prabu Bagusaya akhirnya membebaskan Prabu Daneswara dengan syarat harus mengucapkan sumpah setia kepada kerajaan Wirata. Ini sudah Medang Kamulan menjadi bawahan kerajaan Wirata. Jadi, Prabu Basukesti lalu memanggil Raden Wasanta untuk memimpin kerajaan Gajahhoya di bawah Wirata. Maka Resi Basunanda sebagai wakil rajanya, Wasanta merasa sanggup menjalankan pemerintahan. Akhirnya Resi Basunanda mematuhi dan menyatakan sumpah setia kepada kerajaan Wirata. Sementara Bambang Satrukem dan Janggan Semara pamit kembali kepada Resi Manumayasa ke Gunung Saptawarga. Jadi Bambang Satrukem dengan Janggan Semara ini selalu membantu orang-orang dari kerajaan Wirata maupun Gajahhoya. Oke. Nah, demikianlah saudaraku kisah gugurnya Hastimurti dari Gajahhoya yang gugur melawan Medang Kamulan dipimpin oleh Prabu Daneswara. Sementara Prabu Daneswara pun akhirnya bisa ditangkap oleh Satrukem dan diadili oleh Prabu Basukesti. Namun mereka diampuni kemudian kembali ke kerajaan Medang Kamulan dan menjadi bawahan dari kerajaan Wirata. Itulah saudaraku cerita yang singkat, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.